Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari calon guru angkatan 9 dari beberapa fasilitator ini akan mewawancara Bapak dan melakukan pelaksanaan pemenuhan tugas kami di modul 3.1 dengan tema pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dalam hal ini, modul ini namanya demonstrasi kontekstual. Saya kenalkan dulu, saya sendiri Sekitar Angkatan 9 dengan fasilitator Melati dan dengan fasilitator Pak Bahtiar, juga Sekitar Angkatan 9 dengan fasilitator juga kebetulan sama saya dan Pak Budi, fasilitator semua kebetulan fasilitatornya dari Jogja, semua di bawah dari BPPT Jogja. Demikian Pak perkenalan kami. Mudah-mudahan pagi ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan terkait dengan tadi kebijakan berdasarkan keputusan sebagai seorang pemimpin dalam hal ini adalah ada 8 pertanyaan yang akan kami ajukan. Yang pertama pertanyaannya Pak, selama ini bagaimana Bapak sebagai seorang kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral? Kalau dilematika itu kan pemahaman saya nih. Terus kasus seperti itu yang antara benar dan benar, beda dengan kasus yang tadi rujukan moral, salah. Nah, kalau yang rujukan moral jelas gampang, benar dan salah. Tinggal benar itu bisa sesuai bisa sesuai fakta kan. Salah kan kebalikan dari jelas jelas. Kalau yang dilematika yang benar tadi, kalau kami memandangnya kalau sama-sama benar, memandangnya dari banyak kepentingan kebaikan yang mengaruhi Identifikasinya berarti dengan mana yang lebih dahulu ya sama-sama benar, ya sama-sama benar kan memilih mana yang berakibat pada kepentingan lebih banyak orang dulu gitu kan. Artinya tingkat prioritasnya yang dulu. Ini hanya beberapa orang, ada kepentingan seluruh ya ambil yang menyeluruh itu kepentingan lebih banyak. Menyambut itu Pak, bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah dengan terutama pada kasus-kasus di mana kepemimpinan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau ada dua kasus yang sama-sama benar, tentunya saya mengambil skala prioritas. Prioritas itu berdasarkan apa? Berdasarkan mana kepentingan yang membawa dampak seluruh warga sekolah ini. Itu bisa ambil dua. Karena sama-sama benar bisa juga dilaksanakan walaupun waktunya beda. Sama-sama benar. Tidak harus yang satu harus tidak dilaksanakan, tidak. Bisa dua-duanya dilaksanakan, hanya waktunya itu yang bisa membedakan. Yang diutamakan, yang diprioritaskan yang mana? Yang tadi, yang membawa kebaikan kepada
keseluruhan warga kita yang lebih baik. Sekolah. Bisa kasih contoh Pak? Contoh misalkan kita ada kasus pribadi pertengkaran teman, miskonsepsi yang satu pengen menertibkan siswa dengan caranya, dengan caranya. Yang satu siswa sesuai sama ingin menegakkan aturan juga sama-sama, tapi dengan gaya yang berbeda. Sama-sama benar itu. Tapi kebaikannya yang mana diambil untuk kebaikan semua orang yang mana? Nah, kita lihat nilai-nilai kebajikan tadi pasti umum lah, pasti sama sebenarnya. Sehingga kita ambil bisa dengan melakukan penegakan aturan yang tentunya bisa dengan kasih sayang yang semua orang akan menerima, tidak harus dengan ngatur sekali. Menurut saya, walaupun sama-sama benar dan menegakkan keluarga, kita ambil dan ya tetap ada pilihan, tetap ada tapi apa ya? Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Eki, Pak. Baik, Pak. Saya belum berhasil jadi angkatan 9 dengan fasilitator Pak Sukarto dan pengajian praktiknya Pak Edi. Pertanyaannya Pak terkait kasus yang tadi Pak, misalnya itu Bapak tadi mengungkapkan skala prioritas ya Pak ya. Sebenarnya tadi Bapak sudah jelaskan tugas saja Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini terkait kasus yang sekarang. Kasus itu kasus kecil, biasa saja yang sering terjadi. Biasanya bisa saja langsung komunikasi satu dua hal yang mengulangi koordinasi lah, kalau tidak bisa langsung cari kasus yang diinformasikan masalahnya apa, kasusnya apa, kita koordinasi. Kalau yang besar mungkin beberapa manajemen yang, tapi kalau kasus itu besar, nah biasanya kami koordinasi mengidentifikasinya itu dengan tidak sendirian. Nanti mengajak koordinasi dengan teman-teman supaya Pak masukan yang kita terima atau kasus itu supaya kita pahami secara benar, jangan sampai belum tahu masalahnya sudah memutuskan solusi itu. Akhir menyelesaikan masalah tapi dengan menggunakan masalah itu. Jadi kalau saya biasanya mengidentifikasi dengan menentukan masukan yang ada pasti itu kira-kira disebutkan itu sehingga adalah kita bisa mengambil sikap, mengambil keputusan itu secara komprehensif dengan teman-teman. Ya, tentunya tahap awal ya identifikasi, kemudian kita melakukan koordinasi. Lengkap sekali ya langkah-langkahnya, identifikasi dan komunikasi dulu ya Kak ya. Jadi tergantung kasusnya juga, kalau seandainya kasusnya itu meminta banyak orang untuk. Lalu yang kedua, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Saya menganggap menangani kasus seperti ini akan efektif itu pertama kalau pemahaman kita tentang kasus sudah lengkap. Itu akan efektif karena apa? Tentunya kesimpulannya solusi yang diambil akan yang efektif adalah kita memahami dulu secara lengkap dalam bentuk masalah yang ada. Yang kedua, setelah kita paham, baru kita tadi bareng-bareng ambil keputusannya, tidak sendirian. Hal besar tidak bisa dilakukan sendirian. Harus sering kita libatkan adalah wakil Kasubag. Kalau itu memang ada keputusan dan semua yang tidak bisa. Nah,
Karena masukan itu dari kadang baru setelah kita diskusikan dengan semua kepala sekolah. Lebih lengkap lagi kalau pada saat kita sosialisasikan, bisa juga pada saat kita sosialisasikan tapi ada masukan baru kita tambah solusinya bisa tidak harus apa yang Bapak silakan berbicara dari dengan ibu fasilitator, ibu simulasi dan pengajar prakteknya PM Beliau. Lanjutkan tadi obrolan kita. Berikutnya adalah yang ingin saya tanyakan, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada permasalahan atau kasus-kasus dilema etika yang tadi sudah Bapak sampaikan. Kalau berbicara tantangan sebetulnya ini kalau ada kasus yang sebenarnya sudah jelas sih kasusnya sebenarnya sudah jelas ya, kadang-kadang itu kan mempertahankan kepentingan itu contoh sudah jelas misalkan contoh ada kasus siswa guru datang lupa absen pengennya kadang-kadang dikasih 3 doang untuk gimana kalau saya kembali ke aturan itu kalau saya itu sama namun hal seperti itu ya untuk menjelaskan ke teman-teman supaya Pak saya mengerti sesuatu itu harus kembali dari hati tadi supaya setiap apa yang kita lakukan itu muaranya semuanya untuk layak bersertif dan kita tidak boleh egois. Ada teman-teman yang merasa benar karena suatu kesalahan tidak kebijakan itu Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau peraturan dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang tadi Bapak sampaikan, dan apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur apa yang Bapak lakukan? Kalau tentang jadwal, saya tidak mempunyai jadwal. Karena kasusnya juga tidak berjadwal. Kasus itu juga tidak berjadwal. Sehingga jadwal penyelesaian program itu saya tidak mempunyai jadwal yang tetap. Ya, kalau itu sifatnya pelaksanaan program, kami ada jadwalnya pelaksanaan program tertentu. Tapi kalau kasus-kasus tentang moral, itu saya tidak mempunyai jadwal. Hanya pada saat terjadi kasus itulah yang segera diselesaikan. Biasanya besar. Begitu ada kasus langsung diselesaikan, bisa saja langsung bagi-bagi atau manajemen, bisa juga secara bersama-sama dengan manajemen. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Presiden Jakarta. Perkenalkan nama saya Budi Radian, CGP Angkatan 9, asal sekolah dari SMK Negeri Jakarta. Kebetulan kami mendapatkan fasilitator yang Pak Pestio dan Pak Denis Sabtono selaku pengajar praktek. Izin Bapak untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan pengambilan keputusan. Kira-kira adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak, atau adakah seseorang yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini?
pertama yang memudahkan saya untuk yang pertama informasi yang lengkap tentang masalah itu sendiri. Kalau ada informasi yang lengkap terhadap masalah itu mungkin akan mudah. Informasi itu lengkap dulu. Entah informasi yang lengkap itu dari masukan teman-teman saat briefing, entah itu dari rapat komisi ataupun saya sendiri yang meminta, bisa saja. Yang penting harus ada informasi yang lengkap tentang masalah itu akan memudahkan. Ingat, bagaimana kalau tidak mempunyai informasi yang lengkap? Ya kita cari dulu. Tidak ada masukan belajar. Jangan satu masukan langsung disimpulkan. Biasanya bisa informasi yang lengkap itu ada kasus. Kemudian yang kedua, setelah itu supaya efektif kita diskusikan dengan manajemen, jangan sendirian. Dengan berdiskusi manajemen itu biasanya pemikiran satu orang dengan beberapa orang kan tidak kesimpulannya banyak kan tidak. Masing-masing punya sudut pandang sendiri sehingga satu masalah yang sudah kita pahami tadi kita bisa carikan solusi dari berbagai sudut dari berbagai teman-teman sendiri. Sehingga dua bagi saya kita memahami masalah secara utuh dulu, baru koordinasi dengan koordinasi terus siapa yang terkait. Dua itu yang menurut saya karena punya masalah. Dan setelah itu harus disosialisasikan, itu disampaikan. Jangan begitu di masalah semua harus tahu itu berakibat atau menyentuh semua warga ya harus tahu. Jadi masalah Terima kasih Bapak. Jadi tidak sembarangan ya dalam mengambil keputusan, harus lengkap dulu informasinya, lakukan cek dan recek, kemudian didiskusikan bersama untuk kemudian diputuskan ya. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dalam pengalaman pengambilan keputusan di LMI 3? Maksudnya mohon izin, Bapak sebetulnya kan sering mengambil keputusan ya. Kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapatkan selaku kepala sekolah dari beberapa kasus yang telah Bapak selesaikan? Yang pertama, pembelajaran yang saya ambil sering menangani kasus ya. Seperti saya pertama lebih paham melihat kondisi semua warga sekolah itu lebih paham karena kasusnya bisa lebih paham kondisi apa ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang kami ambil ternyata pengambilan keputusan secara bersama-sama tadi dengan manajemen tadi itu lebih efektif dan lebih menimbulkan risiko yang kecil. Bagi saya itu sehingga saya dipahami teman-teman terus pengambilan keputusan secara bersama-sama tadi lebih efektif menyelesaikan masalah istilahnya. Ya, masalah. Kemudian yang ketiga bagi saya pembelajaran yang kami ambil dari kesenian masalah adalah kita sendiri yang lebih dewasa. Kita sendiri menjadi dewasa sehingga tidak cepat mengambil keputusan yang hanya langsung spontanitas. Karena biasanya kalau keputusan spontanitas yang paling dalam matang saya sendiri sebenarnya merasa ya, menurut saya menurut pemikiran saya tidak mati istilahnya masalah ini kita pas banget rasanya beda banget tuh rasanya mau kemana gak nyaman itu awal-awal banyak mau ya. Tapi seiring waktu jadi biasa.
menjadi dewasa. Tiga poinnya. Yang dewasa, kedua mengambil keputusan itu sudah bersama-sama itu lebih efektif dan lebih baik. Terima kasih Bapak. Senang sekali mendapatkan wawasan yang luas dari Bapak selaku kepala sekolah di SMA Semarang. Dari pertanyaan tadi saya yang kedua terkait dengan pembelajaran, tentunya bisa kami simpulkan bahwa apabila ada masalah diselesaikan secara bersama itu akan lebih mudah diselesaikan dan lebih enteng. Kemudian dari beberapa masalah yang telah dilakukan pengambilan keputusan tentunya lebih semakin dewasa dalam pengambilan keputusan. Baik, terima kasih Bapak. Kami kembalikan dulu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memenuhi beberapa pertanyaan dari modul kita ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan beberapa poin dapat kita simpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam diri kita maupun keseharian kita sebagai seorang pemimpin pastinya membutuhkan komunikasi ya Pak, komunikasi yang jelas terutama pada stakeholder yang di ring satu lah istilahnya, baik itu kepala EU ya, terus kemudian tadi manajemen dan juga warga sekolah gitu ya Pak, hingga semua keputusan yang diambil tidak terlalu berdampak negatif kepada warga sekolah. Itu yang dapat saya simpulkan, dan juga semakin banyaknya dilema bukan semakin kita mengerucut hati, tapi semakin mendewasakan seorang pemimpin dan bisa mengambil keputusan tadi berdasarkan data atau informasi-informasi jelas yang didahului gitu ya. Itu kesimpulan yang bisa saya ambil. Mudah-mudahan kesimpulan ini bisa membawa kita dan mempelajari juga sebagai berikutnya, belajar dari Bapak Harman, lalu kemarin juga beberapa Bapak Ibu kepala sekolah, sehingga nanti bisa mendewasakan kita bagaimana berikutnya menjadi seorang pemimpin pembelajar. Baik Pak Harman, saya atas nama Gisel Jayanti dan juga Evi, Pak Matian, Pak Budi dari SMK juga mengucapkan banyak terima kasih, masukan serta wawasan yang juga akan mendorong kita untuk bisa selain menyelesaikan pendidikan ini di guru penggerak, juga insya Allah berikutnya kita ikuti aturan apa yang harus kita ikuti di dalam satuan pendidikan. Terima kasih sekali lagi, dan mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan studi kami bisa mengikuti ini dengan lancar, dan sehat semua. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya mengganggu waktunya. Kami dari SMA 96 dan Pak Ibnu dari? Saya dari SDN Kapuk 14 pagi. Bertujuan ingin mewawancarai Ibu. Untuk pertanyaan yang akan disampaikan, itu yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, biasanya kan kasus itu harus dikenali dulu ya. Dilihat dulu apa latar belakangnya gitu kan. Dari situ kita ambil kesimpulan dulu kira-kira solusi yang akan ditemukan itu apa. Kan kasus kan ada yang mungkin itu ringan, sedang, berat gitu kan. Nah itu seperti itu. Nah tapi dilihat juga apakah memang itu membutuhkan keputusan yang cepat atau keputusan yang memang harus dipertimbangkan baik-baik. Kalau keputusan cepat dan memang harus dieksekusi cepat, nah berarti saya harus
punya gaya kepemimpinan yang berbeda. Ya, contohnya gaya kepemimpinan absolut. Seperti semalam itu kan jam 10:30 malam itu ada informasi bahwa hari ini jam 2 ya, jadi sekarang lagi berlangsung, itu akan ada Zoom penyuluhan atau sosialisasi tentang pemilih pemula. Nah, jadi kan pemilih pemula di SMKM 73 itu kan harus dikumpulkan kan. Kalau saya pakai koordinasi lagi itu membutuhkan waktu yang lama karena pagi-pagi Senin pagi kan upacara. Nah, khawatirnya ada lagi informasi yang lain. Akhirnya saya harus berpikir cepat, absolut jadinya. Begitu saya dapat informasi tersebut, saya tidak pakai diskusi lagi ke tim manajemen, langsung saya share ke grup sekolah. Gitu. Iya. Itu kan keputusan yang cepat, mutlak iya mutlak, terus ya harus bertindak cepat. Terus yang kedua itu Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada dua nih Ibu masalah, misalnya yang satu sama-sama benar nih Bu. Jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan itu, sama-sama tuh nilai kebajikannya sama? Biasanya diskusi ya, diskusi kalau memang itu memang untuk orang banyak keputusannya gitu kan, tapi kan pasti ada yang punya opini benar gitu. Itu bisa melalui rapat gitu kan, melalui rapat. Terus kemudian untuk mencapai mufakatnya itu kan kalau memang bisa langsung mufakat nggak apa-apa, tapi kalau misalnya terlihat ragu-ragu berarti voting saja. Voting saja, langsung hitung ini udah berapa kali rapat saya seperti itu ada. Misalnya benar dengan benar ya Bu. Ya, tapi kan dari yang benar, dari yang paling benar gitu ya. Dari yang benar itu jarang kok hasilnya seri. Oh gitu. Pasti kalau voting masalah voting terbuka langsung tunjuk tangan. Langsung hitung di tempat. Begitu. Iya, begitu kan saya tidak menjudge pemikiran yang si A salah, si B benar, kan enggak. Semuanya benar, semuanya baik. Begitu kan? Ya sudah. Berarti masing-masing punya alasan, tapi ternyata mufakatnya itu tidak bulat, voting. Benar. Voting. Cuma dijadiin opsi terakhir kali mau voting lah ya. Iya. Jadi pertama mah mufakat ya. Begitu. Ya luar biasa ya Bu ya. Kadang kita memang susah ya Bu mengambil keputusan sendiri ya, memang harus melalui voting dan sebagainya itu. Lalu yang selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini terkait hal itu Bu? Prosedurnya seperti apa, langkah-langkah yang pertama itu? Kalau ini kan SMK ya. Kalau SMK itu saya punya tim manajemen, gitu. Tim manajemen, jadi kebetulan di tim manajemen itu kan saya punya wakil ada 4. Jadi ada bidang akademik, ada sarpras, kemudian ada hubungan industri, kemudian kesiswaan, gitu kan. Nah, biasanya saya diskusi dulu dengan mereka. Jadi rapat tim manajemen itu biasanya justru istilahnya penggodogannya di situ sebetulnya. Jadi bukan maunya saya harus tahu juga hasil pemikiran mereka dulu, begitu ya. Walaupun sebetulnya di rancangan atau di ide-idenya saya sudah ada, cuman paling tidak saya harus dengar. Kadang kan pertimbangan orang lain itu justru memperkaya keputusan kan. Jadi berdasarkan ide si A, B, C, D gitu kan. Nah, itu kan jadinya bisa menghasilkan keputusan yang kita sebut bijaksana. Kan begitu kan. Nah, dari situ kalau misalnya di SMK juga ada ketua program yang membuat program-program. Kaprok itu yang bikin program-program. Nah,
dari mereka itu saya bisa tahu apakah ada program yang membutuhkan keputusan yang cepat, keputusan yang membutuhkan rencana yang istilahnya bertahap begitu. Jadi seperti itu dilakukannya. Jadi berjenjang. Jadi berjenjang ya dari manajemennya dulu. Kita Ibu melihat nih bagaimana apa tanggapan-tanggapan dan pendapat-pendapat dari anak buah Ibu dulu ya gitu. So, kita juga punya pendapat benar tapi belum tentu orang bisa ya, dan lintas bidang juga. Oh, lintas bidang juga ya. Jadi kalau ada solusi misalnya ini permasalahan anak yang bermasalah gitu kan, anak bermasalah ya, di situ selain ada wali kelas, ada guru BK, ya pasti yang terkait misalnya masalahnya di PKL berarti waktu hubungan industri panggil, ketua program dipanggil, semuanya terkait gitu. Jadi terus kemudian prosedurnya seperti apa penanganan anak bermasalah gitu. Nah, tugas kepala sekolah itu ada mengingatkan mereka. Jadi prosedur yang sudah ditempuh tuh apa? Nah, ini karena ini SMKN 73 berbeda mungkin di SD atau di SMA 96, atau di SD mungkin lebih banyak guru yang sudah senior. Secara pekerjaan sudah sistematisnya ada. Kalau di sini pengalamannya kan belum banyak. Nah, baru gitu ya Bu ya? Ya baru. Jadi memang saya itu jadi kadang-kadang kayak layangan tarik ulur. Gitu. Jadi ada di mana saya tuh harus bukan tegas, saya harus ngawasin banget. Bahkan kalau perlu saya yang bikin. Saya ngajarin kalau perlu gitu, karena setelah saya lihat hasil yang tahun-tahun sebelumnya ternyata tuh banyak yang nggak sesuai kan. Nah itu kan berarti saya harus menarik kembali mereka supaya sesuai dengan SMK. Iya, ini SMK jadi emang agak beda. Iya, jadi harus kita gugah gitu. Ini SMK kayak begini nih, begitu. Kalau enggak nanti mereka berpikir sekolahan itu ya udah begitu aja. Saya datang, saya mengajar, pulang. Nah, beda. Gitu ya. Kalau SMK kan enggak. SMK memang dituntut lapangan kerjaan nanti ya Bu. Itu. Malah sekarang kan kalau pemerintah sudah bekerja, wirausaha, terus kemudian kuliah. SMK udah seperti kalau itu. Misalnya di industri yang tadi Ibu jelaskan tuh jurusan industri, biasanya masalahnya apa sih Bu sehingga Ibu sampai turun tangan? Misalnya kalau kita kan SMA jadi belum paham nih Bu. Misalnya tentang apa gitu Bu? Apa tentang produknya atau apa? Yang pernah sampai laporan ke saya itu, dan waktu itu ketua programnya itu tidak bisa mendapatkan suatu solusi itu, anak itu tidak berangkat PKL. Nah, sudah sekian lama ada informasi dari industri bahwa anak ini tidak pernah datang, gitu kan. Terus kemudian saya panggil dulu wali kelasnya. Kemudian saya tanya apakah penanganannya sudah sampai BK, ternyata belum. Saya panggil BK-nya. Nah, itu semua jadi kan ketemu. Itu kan ketemu. Dia tahu bahwa ada suatu permasalahan. Nah, makanya di sinilah ketahuan. Ternyata di SMKN 73 selama ini penanganan anak yang bermasalah di industri itu hanya sampai di guru pembimbing. Walasnya nggak dikasih tahu, padahal itu hal yang salah. Kan PKL itu sebenarnya pembelajaran, belajar tapi pindah tempatnya di industri. Langsung praktek gitu. Tetap aja walasnya itu harus terlibat di situ. Kalau tangan gitu Bu ya. Nah, begitu. Gitu. Nah, yang seperti itu berarti kan harus istilahnya diingatkan kembali, gitu kan, diingatkan kembali tugasnya dia sebagai wali kelas, gitu. Nah, kemudian saya tanya prosedurnya. Nah, ternyata mungkin ya karena
belum pernah dilibatkan dan kemudian baru tahu ada suatu masalah terhadap anak itu, saya bilang kalau seperti ini seharusnya begitu mengetahui ada kasus harus kita panggil orang tuanya. Berarti ada surat panggilan ada berapa kali, dibuatlah di sini, saya bilang gitu. Apakah itu sampai 3 kali, berarti kan SP1, SP2, SP3 kan gitu. Nah terus begitu dipanggil baru SP1 datang anaknya sama yang jadi walinya. Memang ini anak yatim piatu. Terus kemudian permasalahannya adalah dia tidak tega meninggalkan neneknya. Ya namanya juga murid kan, kalau siswa kan individu yang unik, gitu kan. Jadi ya unik aja, alasannya pun unik. Ya saya bilang kalau kamu mau membahagiakan nenek kamu, caranya adalah kamu rajin sekolah. Nah sekolah di sini sekarang kamu sedang PKL, saya bilang gitu. Alangkah senangnya nenek bila kamu itu sampai tuntas belajarnya, bukannya seperti ini, saya bilang gitu. Waktu kamu misalnya kamu bilang kamu ingin nyuapin nenek, itu bisa didiskusikan ke tante dan om atau saudara yang lain, begitu. Tugas kamu sebetulnya adalah belajar, saya bilang gitu. Jadi begitu ya Bu ya. Itulah yang disebut anak remaja ya. Anak remaja itu pasti dia punya alasan gitu. Tetapi kita itu karena ada di sekolah negeri, jangan sampai seperti ini prinsipnya. Jadi adalah hal yang pemikiran yang salah. Kalau ada anak bermasalah kita keluarin, anak bermasalah kita tanya, kita rangkul justru malah ya. Kita rangkul begitu. Terus perannya kepala sekolah apa ya itu? Justru kalau di jenjang yang di wali kelasnya tidak tuntas, kaprok tidak tuntas, baru kepala sekolah yang harus turun tangan. Iya, mencoba mencari tahu permasalahannya apa, menggugah anak itu. Ya syukur masuk sampai selesai. Alhamdulillah terselesaikan. Terselesaikan. Jadi masuk ke anak. Iya, ya kan saya bilang alangkah membahagiakan buat nenek kamu kalau kamu tuh sampai tuntas. Ya iya dong. Terus dia mau jadi apa? Iya. Gitu. Ya luar biasa sekali ya Bu ya, pengalaman yang yang Ibu alami sehingga bisa menggugah anak yang kaprok, nggak bisa tadi wali kelas juga, sehingga kepala sekolah juga ikut terjun tangan dan akhirnya berhasil. Karena kan itulah yang disebut memang orang tuh harus punya pengalaman ya. Saya bukan menyombongkan diri. Pengalaman itu yang bisa menghasilkan suatu kebijakan kan begitu kan. Kalau masih muda, pengalaman juga kan belum banyak. Jadi nasihatin anak belum tentu anak itu bisa paham, mau dengar gitu. Bahasanya sesuai dengan ininya kita loh. Jangankan begitu. Kita bicara sama anak itu begitu, bahasa tubuh. Iya. Bahasa tubuh anak itu kan merhatiin. Nih ibu nih beneran nasihatin, tapi cuma pura-pura. Itu diperhatiin. Anak SMK kan soalnya kan. Iya. SMK SMA sama aja. Sama kasusnya seperti itu di SMA saya juga kayak gitu Bu, sama. Oke, yang ini yang nomor 4 ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Mungkin tadi Ibu sudah yang efektifnya apa yang efektif ya itu komunikasi ya. Komunikasi, terus kemudian kita harus punya gaya kepemimpinan yang kita sesuaikan dengan keputusan atau kebijakan yang mau kita ambil. Apakah memang harus demokratis pada saat itu atau absolut? Jangan ini juga, jangan salah juga. Kadang-kadang saya malah ada kan tipe kepemimpinan yang disebut serpan, melayani. Saya melayani terus terang aja. Ibu bapak yang belum mengerti ATP dan modul aja ke ruangan saya, silahkan bimbingan. Luar biasa. Sampai
daripada bimbingan di luar bayar sama saya gratis saya tungguin. Tapi itulah guru-guru kadang salah berpikir. Lalu apa? Dipikir harus udah jadi. Nah saya maunya malah belum jadi. Belajar dari bener-bener nggak bisa dari nol ya. Iya, malah begitu. Malah salah sih. Apa takut kali Bu? Namanya kepala sekolah jadi Nah, takut. jadi kan kelihatan gitu nggak bisa. jadi kan persepsi itu kan harus dirubah ya. Nah gitu kan makanya tadi barusan ada guru minta diobservasi. Saya bilang coba dirembukan dulu format observasinya. Kalau bisa seragam, jadi jangan beda-beda. Pelatihannya nanti hasil hitungan akhirnya beda. Tapi kalau indikator atau poinnya itu sama kan enak gitu. Diskusikan sama yang lain. Saya bilang begitu. Bu, izin ya Bu, sekarang saya ya Ibu ya. Tadi seru banget diskusinya. Kebetulan saya udah menggarisbawahi semua bahwasanya Ibu itu pernah ada kasus seperti yang PKL tadi. Itu kalau di guru penggerak itu disebutnya taking best care Bu. Jadi lebih memilih peduli gitu, karena memang mungkin Ibu punya keputusan yang bisa membuat si siswa ini masa depannya terselamatkan seperti itu. Cuma kan di sini kan berarti ada tantangan ya Bu yang ini ya. Karena kan sejatinya saya juga nggak tahu nih ya untuk format SMK seperti apa. Cuma saya dulu juga SMK Bu, saya SMK dan kebetulan waktu itu juga saya PKL-nya di sekolah nggak boleh keluar. Nah, karena memang ada catatan-catatan penting lah gitu Bu bagi saya. Dan akhirnya di situ saya diikut sertakan menjadi PKL, ya ikut sertakan jadi PKL tapi di sekolah. Ya berarti kan itu kan saya anggap keputusan kepala sekolah saya itu sama seperti Ibu yang menyelamatkan, karena memang di luar dari indikator itu juga saya juga mohon maaf ya Bu ya ada hal-hal permajaan lah bandel lah gitu ya Bu ya dulu ya Bu ya. Sampai suatu titik saya pengen bertanya gini Bu, terus Ibu bagaimana jika Ibu memilih seperti itu? Regulasi yang dibuat sama Ibu kan di sekolah ini kan misalnya contoh ya, anak tersebut harusnya kan kena SP1, itu kan regulasi itu ya. Bahkan udah berkali-kali dipanggil gitu, ada nggak sih gitu sekiranya kasus yang akhirnya Ibu menantang peraturan itu sendiri Bu? Artinya oke, peraturan ini nggak saya jalankan, saya pakai jalankan peraturan tentang yang saya peduli aja. Kira-kira ada nggak tantangan seperti itu gitu Bu? Gitu. Yang pasti kita lihat dulu SOP-nya, SOP di sekolah ini seperti apa. Kalau tidak ada berarti kan harus dibuat. Prosedurnya seperti apa juga kan dilihat dulu begitu. Nah kalau misalnya itu tidak dijalani, gitu kan, misalnya nih di SOP atau di prosedurnya ternyata anak ini harus keluar ya, karena itu, sudah berkali-kali, benar. begitu kan, berarti kan sudah tidak sesuai standar. Nah itu harus dipikirkan baik-baik. Itu kan prosedur dan SOP sekolah ini. Kalau visi misi Dinas Pendidikan DKI Jakarta harus tuntas. Iya. Anak nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar, benar Ibu. Berarti kembali ke situ. Nah itu tugasnya kepala sekolah ngingetin. Ditanya ke guru itu visi misinya seperti apa. Terus ditanya lagi selama ini mengajarnya seperti apa. Anda mau ideal kan begitu kan? Mau ideal menilai anak itu, menjas anak itu A. Kan begitu kan? Selama ini prosedurnya udah dijalani belum? Contoh ya, contoh anak ini kan jadi anak yang bukan anak lah. Saya pernah dapat aduan gitu dari anak, dari murid bahwa guru A jarang masuk. Nah kan gitu. Akhirnya saya masuk kelas itu, saya minta anak itu buat foto, difoto, terus saya difoto lagi ngajar. Kemudian saya posting sendiri ke grup sekolah, gitu kan. Otomatis guru yang seharusnya ada di jam itu kaget dong. Ya seharusnya kan dia yang ada di situ. Gitu. Nah terus kemudian pada saya rapat, saya bilang, Ibu Bapak sudah paham belum kurikulum Merdeka? Perbedaannya dengan kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka itu pada proses pembelajarannya Ibu dan Bapak. Kalau mau ngasih nilai anak, pelit nilai ke anak,
ibu dan bapak prosesnya udah benar belum gitu. Yang diharapkan di kurikulum Merdeka tuh seperti ini, anak itu duduk di meja itu dengan senyum itu harus udah dikasih nilai. Benar. Bukannya ibu dan bapak menilainya itu pada saat ulangan. Itu salah, saya bilang gitu. Karena kenapa? Anak yang kita layani itu adalah anak yang sudah bisa berpikir. Gitu. Iya. Saya itu kan di sini dari bulan Maret ya. Selama dari bulan Maret itu saya udah 3 kali loh survei guru dan training. Tanpa mereka tahu. Mereka nggak tahu. Saya diam-diam langsung ke anak-anak. Jadi anak saya bilang ya, saya bilang anak, tolong bikinin instrumennya seperti ini. Oh gitu Bu. Langsung sebut Bu nama gurunya, langsung sebut nama gurunya. Oh dapat itu nama-nama guru. Gitu yang apa tuh bahasanya suka ngebully tuh ada si Anu pakai Google Form kan. Saya bilang jangan sampai ketahuan guru. Ya Bu siap gitu. Banyak ya. Wah hitungan hari doang itu dijadi ke saya. Itu emang benar-benar penting ya datanya itu ya. Pembinaan itu akan saya compare data ini, data dari anak saya compare dengan guru. Oh gitu. Iya. Jadi saya kalau ngambil keputusan penilaian tentang pribadi guru A, saya udah tahu nih berdasarkan anak, berdasarkan juga dari yang lingkungan, gitu. Jadi seperti itu. Jadi banyak fenomena sih. Iya. Fenomena. Bagus juga ya caranya itu. Jadi anak itu kan nggak bisa bohong. Anak itu kan tulus ya. Jadi ya udah emang benar. Saya ini juga bapak heran. A, si bapak B. Sejak gitu kan. saya jadi kepala sekolah itu bocah bolak-balik aja ke ruangan saya. Permisi, ibu lagi nggak sibuk kan? Kenapa nak? Enggak Bu, lagi ini ada yang mau diomongin. Ya udah. Oh gitu. Ngomong. Bocah ngoceh aja, saya dengerin aja. Takut ya biasanya kan kalau ke Kepala sekolah takut. gitu ya. Datang ke sini, Bu, boleh nggak saya di sini? Kenapa? Adem. Udah kamu nginep aja di sini. Tadi barusan Iya, anak boga. Bu, saya pengen lo jadi kepala sekolah. Oh gitu. Bisa. Yang penting rajin belajar gitu. Luar biasa ya, cara-caranya, trik-triknya bener-bener unik ya. Jarang ada kepala sekolah yang mau gitu langsung survei terus ke bawah gitu, jarang ada. Oke, baik Ibu, pertanyaan selanjutnya nih sebenarnya tadi udah dijawab sih Ibu. Semuanya ya. udah dijawab kayaknya. Oke, jadi ini kan saya pengen ada tambahan atau tidak dari jawaban Ibu. Yang pertama itu kan saya pengen bertanya adalah faktor-faktor hal yang mempermudah dalam mengambil keputusan itu kan. Kalau Ibu tadi kasusnya si anak itu panggil anaknya gitu kan ya, tadi ya dapetin datanya, panggil anaknya, terus lingkungannya. Kira-kira ada tambahan lagi nggak Bu? Kalau untuk ngambil data pengambilan keputusan Ibu untuk mempermudahnya gitu loh. Ya itu saya kan di sini berjenjang. Jadi jadi biasanya tim manajemen dulu gitu, dari tim manajemen kemudian turun lagi ke bawah gitu. Seperti itu. Berarti ya Bu. Manajemen ke ini langsung. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang Ibu sampaikan, kira-kira menurut pengalaman Ibu apa sih yang Ibu dapatkan atau Ibu share ke kami sebagai, bukan sebagai pemimpinnya gitu ya, share ke kami sebagai calon guru penggerak yang sekiranya memang dibentuk supaya menjadi pemimpin di pendidikan. Kira-kira apa sih pembelajaran dari pengambilan keputusan itu bagi kami gitu? Share Bu. Kalau di sini karena ini kan sekolah baru ya. Nah, apalagi di sekolah baru. Iya, USD ini sekolah baru. Pastikan ini. Baru mau 5 tahun sebetulnya kan. Karena kalau lihat bulan tanggal itu nanti 28 Oktober baru 5 tahun gitu. Jadi memang semua di sini serba baru. Nah, ini adalah hal yang menurut saya belum terlambat kalau saya membuat budaya baru di sini, gitu. Mereka itu kan mungkin
biasa mengamati kepala sekolah yang sebelumnya, yang mungkin PLT, kalau di karena baru kan jadi PLT. Terus kemudian kepala sekolah yang asli itu sebelum saya baru sekali, baru satu, baru Bu Erma, habis itu saya, gitu kan. Saya amati, nah itu saya bilang di sini mau jadi apa? Waktu saya baru di awal-awal, mereka menyebut bahwa mereka ingin menjadi SMK seperti SMK saya yang lama, gitu. Oh baik, saya akan buat seperti itu, gitu. Tapi ibu dan bapak juga harus bisa menyesuaikan. Makanya budayanya udah mulai saya rubah. Contoh ya, saya katanya punya media sosial nggak punya TikTok, salah satunya punya. Sekarang TikTok jangan cuma buat joget-joget aja. Bukannya saya larang sih ya, cuman kayaknya jadi kurang bermanfaat. Nah, tolong media tersebut untuk memperkenalkan sekolah. Sekarang siapa sih yang kenal SMK yang 73? Saya bilang gitu. Di Jakarta kan yang negeri itu baru 73 sekolah. Ini nomor 73-nya. Siapa yang kenal? Kalau 96 orang kan dari sekolah mana Bu? SMA mana? 96. Oh, sama sih. Oh, 96 prestasi banyak kan begitu. Kalau kita ditanya dari sekolah mana Bu? SMK mana 73. Itu mikirnya lama banget. Ini tadi lama sampai di mana gitu kan. Oh iya SMK. Ini ya Bu ya, teknik bukan katanya. Oh ini kali yang semen-semen itu bukan pariwisata. Oh pariwisata kayak hotel-hotel itu kan gitu kan ya. Nah berarti mesti menjelaskan, menyebutkan kan dari ininya ya, ciri-cirinya. Jadi jangan heran kalau guru 96 dengar di sini itu murid-muridnya sama gurunya senang nyanyi. Iya, udah kayak TK di sini. Iya, di sini kan sering nyanyi, sering ada ya, panggung-panggung, tiba-tiba buruk. Iya. Jurusannya apa aja Bu? Jurusannya kan 3, ada boga, ada kuliner kan. Sekarang sebutnya kuliner. Oh, kuliner sekarang ada boga. Kuliner, perhotelan sama usaha layanan wisata travel. Nyambung semuanya nyambung ya. Hebat. Jadi sering ada event di sini, dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit nyanyi gitu. Anak joget-joget, silakan aja. 96 siswanya sampai boleh nggak Bu ke situ? Boleh nggak Bu? Biasanya kita tuh buka pintu pagar. Kalau lihat anak 96 kan, itu anak mau kemana tuh? Mau kesini ke karena tetangga kan jadi bisa saling gitu. Kan di sini acara, jadi pada mau kesini gitu. Aduh. Berarti tadi kan jadi komplek pendidikan beliau. Iya, kan 96, 73 sama SD katanya. Sama SMP. Itu katanya kan 4 lantai. 4 lantai itu katanya 3 lantainya SD atau 1 lantainya SMP atau gimana, saya kurang. Oh. Kalau kita lapangannya bersatu. TK-nya nggak ada, TK-nya belum ada. Nah itu yang belum tahu. Lapangan nanti jadi satu gitu. Katanya sih ya gambaran itunya. Nah jadi selain budaya baru juga saya minta komitmen yang baru dari mereka. Komitmen. Kayaknya lebih mudah dibentuk kalau baru kali ya Bu ya. Iya. Kalau yang lama mungkin karena kan senior ya. Karena kan gurunya juga muda-muda. Iya, muda-muda ya. Beda loh, guru muda dengan guru yang tua yang Dan senior Ibu berbeda banget. lebih ringan yang mana Bu? Kalau untuk memimpin? Saya nggak bisa bilang lebih ringan karena guru tuanya dikit banget. Oh. Gimana saya mau bilang ringan? Iya. Nggak ada perbandingan. Tapi kan guru muda bisa langsung dibentuk apa gimana gitu sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Tidak menentang. Masalah bandel, kalau menurut saya mungkin cenderung pada caper ya. Oh caper ya. Caper ya. Makanya saya berkali-kali bilang ke mereka kalau di sekolah lain itu mereka nggak bisa mendapat kesempatan seperti di sini. Di sekolahan lain kemungkinan besar cakar-cakaran antar temen gara-gara jabatan. Kalau di sini ditawari tuh jabatan, mau jadi ini nggak, jadi ini nggak, jadi ini nggak. Ya iya kan orangnya juga orangnya sedikit. Iya, pengalamannya juga. Iya. Itu tantangan itu berarti menarik banget itu. Kalau guru tua kan alasannya banyak.
Kalau guru tua mungkin di sekolah lain ya izin ke kepala sekolah nggak masuk, kenapa nggak masuk Bu? Sakit Bu, kan gitu kan. Atau misalnya masuk juga, udah Bu udah ngasih tugas, sekarang saya mau ke puskesmas. Puskesmas itu bisa seharian, datangnya udah siang, kayak gitu kan. Nah itu guru-guru ya, check up gitu, check mau check up, up, aduh, ngomong cucu, kayak gitu. iya saya juga sering denger. Ya, sudah itu dari saya cukup segitu. Bu Evi bisa Sudah ini Pak. Iya. Ini aja yang Tutup. saya Oke. buka. Ibu Rani, terima kasih banyak dari kepala-kepala SMK Negeri 3 atas waktunya, sehingga memang membuat kami bisa memenuhi tugas kami. Sekali lagi kami Bu Evi sama saya Pak Ibnu mohon didampingi, karena memang Ibu juga tadi cerita ke banyak hal, itu belajar banget saya gitu. Kita belajar Pak. Apalagi ini menariknya, ini sekolah ini ternyata baru gitu. Budayanya juga berarti budaya yang dibentuk oleh Ibu sendiri, nahkodanya dan Ibu sendiri dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi Ibu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sehat-sehat selalu Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi